Anak usia 12 tahun disuruh hubungan seksual, itu apa yang bisa diharapkan gitu? Dadanya belum muncul, bokongnya juga belum masih rata, mau pegangan sama apa? Sama iman dan takwa? Kan nggak bisa gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua kalian yang sudah menikah muda dan tidak menyesal sampai hari ini. Jadi belakangan ini ada orang banyak dari kita bahas soal Aisyah Wedding. Aisyah Wedding ini sebuah biro jasa pernikahan, biro jodoh, tapi targetnya perempuan. Jadi mereka bikin selebaran, kirimkan foto anak Anda, nanti kita carikan suaminya. Suami yang setia, baik hati dan seterusnya. Sampai di sini nggak ada masalah, biro jodoh itu boleh. Menjadi masalah karena target mereka adalah anak-anak muda. Anak-anak muda usia 12 tahun sampai 21 tahun. Menurut mereka, usia pernikahan perempuan itu harus di usia itu. Tidak boleh lebih. Dari sisi bisnis, saya meyakini bahwa itu hanya soal target segmen saja, target bisnis saja. Tapi menjadi masalah ya karena usianya anak-anak muda. Karena mereka tahu sebuah aturan bahwa di Indonesia ini usia muda pernikahan itu minimal 19 tahun dan nggak boleh di bawah itu, nggak boleh 12 tahun. Makanya kemudian mereka keluar dengan solusi nikah siri. Nikah siri kan bebas-bebas aja gitu, tarung bebas, nggak usah ke KUA. Yang penting orang tuanya setuju, ada mempelai laki-lakinya, nikah beres. Tapi nikah siri, anak usia 12 tahun, ini kan anak usia 12 tahun itu apa ya? Baru lulus SD. Baru lulus SD. Pemikirannya belum matang, belum bisa menentukan sikap secara mandiri, disuruh nikah. Ini kalau terjadi, sampai terjadi, repot urusannya ke belakang. Iya kalau si laki-lakinya itu benar. Iya kalau itu anak istri pertama. Tapi kalau poligami bagaimana gitu? Hak-haknya seperti apa? Itu kalau nikah siri kan tidak ada legal hukumnya. Kalau terjadi perceraian, kemudian anaknya diambil sama si suami, ya mereka nggak bisa nuntut apa-apa. Kalaupun anaknya disuruh asuh sendiri, si perempuan juga nggak bisa nuntut hak nafkah gitu. Nggak bisa, karena apa? Nggak ada legal hukumnya. Nikah siri kok. Nah, memang ada sebagian orang tetap membela aksi ini, kampanye poligami, nikah siri, dan seterusnya. Memang ada orang membela. Karena katanya, dulu Nabi itu menikahi Aisyah di usia 9 tahun. Jadi kalau 12 tahun itu ya sudah boleh ya. Ini orang-orang yang bela gitu, orang-orang yang membela Aisyah Wedding atau Aisyah Weddingnya sendiri. Ini kayaknya orang-orang pemilih PKS gitu. Karena pemikirannya sempit. Kenapa saya bilang sempit? Karena Aisyah di usia 9 tahun itu kan dalam satu riwayat aja. Riwayat yang lain menyebutkan itu 19 dan 20 tahun. Jadi kalau kita sebagai umat itu kan harus melihat dari segala sisi dan beberapa pertimbangan tentunya. Tidak bisa disamakan dengan hanya ambil satu kemudian jadi boleh, nggak bisa. Harus ada beberapa pertimbangan. Zaman dulu, zaman Nabi itu, panglima perangnya usia 20 tahun, 18 tahun sudah jadi panglima perang. Sekarang di kita, panglima TNI usianya berapa? 50-60 tahun. Untuk masuk TNI emang bisa usia 9 tahun atau 18 tahun? Kan nggak bisa. Gitu. Kalaupun bisa ya masih kecil-kecil lah, masih di kalangan bawah. Nggak usah jauh-jauh ke zaman Nabi deh. Bandingkan dengan kita. Kita itu ketika SD disuruh jalan kaki, ya asik-asik aja jalan kaki. Tapi coba anak sekarang suruh jalan kaki gitu. Anak-anak SD sekarang suruh jalan kaki, coba. Mereka pasti protes. Ngapain jalan kaki? Kan ada Gojek. Ada Gojek, Grab, promosi OVO apa semacam. Murah, ngapain jalan kaki? Itu perbedaan zaman ya gitu. Nah, kalau alasannya ekonomi, jadi Aisyah Wedding ini bilang, ini demi membantu ekonomi masyarakat, demi anak Anda tidak kelaparan, mengurangi beban orang tua dan seterusnya. Ini kayaknya nggak paham konsep kehidupan gitu, karena anak itu memperjuangkan anak untuk mencari nafkah, untuk memberi makan, atau mencukupi hak-haknya sebagai seorang anak, itu jihad. Jihad fisabilillah bagi sebagai orang tua. Apa yang kok malah dijadikan beban? Kalaupun alasannya ekonomi, ya ini kan sama kayak PSK.
PSK itu melakukan sebuah adegan atau sebuah aktivitas di atas ranjang, itu kan karena alasan ekonomi. Apa bedanya? Bedanya cuma kalian membalut ini dengan sebuah syariah agama, dengan nikah siri. Sama kayak di puncak tuh, prostitusi syariah tuh. Sama, mereka bilang sudah nikah sah, padahal kawin kontrak. Emang ada agama kita mengajarkan seperti itu? Nggak ada, nikah ya nikah aja. Lagian secara agama, ini bukan soal usia, menikah itu bukan soal usia, tapi soal kesiapan. Makanya agama kita itu tidak, agama Islam itu tidak menentukan dari usianya, tapi dari kesiapannya. Ada dalilnya tuh, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ba'ah itu maksudnya kesiapan. Kalau kamu sudah siap ya nikah, dan itu sudah wajib bagi kamu. Tapi kalau kamu belum siap, itu hukumnya bukan wajib, bisa sunnah, bisa mubah, makruh, bisa haram. Kalau nggak siap bisa haram. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, anak usia 12 tahun hari ini di Indonesia, kalau disuruh nikah itu sudah haram hukumnya. Kenapa? Karena mereka nggak siap gitu. Anak baru lulus SD disuruh nikah. Gimana ceritanya? Lagian, menikah itu kan soal hubungan seksual. Menikah itu soal itu. Bukan hanya itu memang, tapi salah satu poin pentingnya itu. Orang-orang menikah bisa cerai, bisa putus gara-gara hubungan seksualnya terganggu. Sebagai suami istri yang normal begitu, sebuah keluarga, hubungan seksual itu kan tidak bisa dihindarkan, minimal seminggu sekali lah. Nah, anak usia 12 tahun disuruh hubungan seksual, itu apa yang bisa diharapkan gitu? Dadanya belum muncul, bokongnya juga masih rata, mau pegangan sama apa? Sama iman dan takwa? Kan nggak bisa gitu, mau pegangan sama apa? Nah, tapi ya apa ya? Tapi kasus ini bukan yang pertama sebenarnya. Sebelumnya sudah pernah ada isu soal pernikahan anak usia muda. Dulu ada kasus Syekh Puji itu, nikahi usia 12 tahun. Kemudian dipermasalahkan dan macam-macam. Beberapa tahun setelahnya, Syekh Puji nikah dengan anak usia 7 tahun. 7 tahun. Ini saya jadi penasaran, Aisyah Wedding ini punya Syekh Puji apa gimana gitu. Karena kayaknya masih ada dekat gitu, ada persamaannya, ada kaitannya. Nah, saya jadi teringat dengan pasar syariah gitu, karena masih sama. Jadi melakukan sebuah aktivitas bisnis tapi dibalut dengan agama. Dijual ke masyarakat seolah-olah ini perjuangan agama Islam dan seterusnya, padahal salah tuh. Pasar syariah di mana tuh? Ada banyak di Depok, Jogja dan seterusnya. Sama. Si penggagasnya ini bikin koin sendiri, dinar, dirham, kemudian dijual ke masyarakat. Jualnya tuh mahal, ada fee-nya 2,5% katanya. Terus masyarakat disuruh beli barang-barang di sebuah pasar syariah dengan dinar dan dirham, dipaksa gitu. Kalau kita kan beli bakso biasanya 10.000 gitu. Tapi kan mata uang dinar dan dirham ini besar, satu kepingnya tuh 75.000. Nah, kalau bakso yang biasanya kita beli tuh 70.000, ketika beli di pasar ini harus beli 7, beli sepaket gitu. Ini kan sudah nyusahin, salah pula. Bahwa kemudian si penggagasnya ini bilang ini demi untuk kita menyemarakkan atau merasakan nuansa perdagangan syariah di zaman Nabi, itu ya omong kosong aja. Kita tuh dibodoh-bodohin, masyarakat kita tuh dibodoh-bodohin. Yang kaya siapa? Ya penggagasnya gitu. Udahlah jualannya mahal di pasar itu, terus masih dapat fee dari penukaran dari uang ke dirham. Udah lapaknya juga masih ditarik, macam-macam. Tapi kenapa kemudian masyarakat kita mau gitu? Ke pasar syariah ini dan beli? Ya karena ada semangat orang yang loyal tapi tidak punya pemahaman terhadap referensi agama Islam. Jadi semangatnya menggebu-gebu, tapi ilmu pengetahuannya minim. Jadi apa yang ada mereka sikat gitu. Seolah-olah kalau datang ke pasar itu jadi bersyariah sekali. Di pasar itu kemudian ada jual sandal Nabi. Saya nggak ngerti deh, ada riwayat yang saya nggak ngerti apakah ada hadis atau riwayat yang menyebutkan bentuk sandal Nabi itu seperti itu. Saya nggak pernah lihat gitu, tapi karena ini sandal Nabi laku gitu, ada banyak orang beli. Saya nggak tahu apa kemudian nanti kalau di akhirat kita kalau beli sandal itu jadi otomatis masuk surga atau gimana. Saya nggak ngerti deh. Tapi
Ya itulah sebuah bisnis yang dibalut dengan agama. Ada juga kasus sebuah first travel, biro umroh, perjalanan umroh. Itu yang ketipu orang-orang miskin, orang-orang menengah bawah yang nabung bertahun-tahun dengan tujuan umroh. Kenapa mereka bisa ketipu? Ya karena mereka berpikir bahwa orang yang bekerja di situ, biro umroh ini adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan agama, padahal enggak ada sama sekali. Umroh itu ya bisnis, sama kayak travel wisata yang lain gitu. Tapi di sebagian orang mikirnya itu demi perjuangan agama, demi membantu mereka, sampai tidak bisa berpikir logis, ini angkanya ini masuk atau enggak. Nah, makanya ketika mereka ditipu, karena sudah dibalut dengan agama, jadi nggak bisa protes gitu. Ya katakanlah memang ada orang yang demo, yang protes dan seterusnya. Iya itu sebagian aja, tapi sebagian besar lainnya gimana? Ikhlas. Ikhlas. Karena apa? Karena mereka pikir karena sudah dapat pahala niat katanya. Jadi kalau ditipu nggak masalah gitu. Ya ini memang berat beban negeri ini ya. Karena sebuah bisnis yang dibalut dengan agama itu otomatis laris, dan kalaupun itu penipuan, kriminal dan seterusnya, itu dimaafkan gitu, permisif. Sama kayak si Aisyah Wedding ini, sudahlah tahu melanggar aturan, melanggar hukum, masih ada peminatnya. Masih ada yang bela. Karena apa? Dibalut dengan agama. Itu sama kayak Rizik yang mencaci maki pemerintah, mencaci maki presiden, tapi dibenarkan sama pendukungnya. Kenapa? Karena katanya ini keturunan Nabi, ini demi perjuangan demi agama, ini perjuangan agama Islam dan terusnya. Omong kosong gini. Nah, tapi ya mau gimana? Bagaimana kita cara menyelesaikannya? Karena kita itu sedang memfasilitasi, dan masalah besar kita bukan cuma Aisyah Wedding gitu. Kita kan tahu ada kulkas halal, ada kerudung halal, ada baju halal. Emangnya kulkas itu mau kita makan? Emangnya kerudung itu mau kita makan? Kan nggak usah gitu. Semestinya kerudung itu nggak usah label halal, kulkas juga nggak usah label halal. Tapi kenapa kemudian banyak produk, banyak perusahaan ngantri untuk dapat label halal? Halal kenapa? Karena terbukti laku. Karena terbukti laku. Orang-orang mau beli kan ada label halalnya. Itu logika bahwa itu tidak masuk akal, tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya. Ya terserah, pokoknya laku. Dan yang memfasilitasi ini, memfasilitasi kebodohan ini siapa? MUI. Karena yang keluarin label halal siapa? MUI. Sampai ada tuh teman saya beli lipstick. Jadi pacarnya ulang tahun, dibeliin lipstick. Lipsticknya lipstick halal. Mereknya tuh Warduh. Saya tanya, kenapa kamu beliin lipstick itu ke pacarmu? Kan bisa yang lain. Lipstick kan ada yang harganya mahal gitu kan. Ya katanya dia, ya ini halal dan suci di iklannya. Jadi nanti kalau dipakai sama pacar saya, ciuman itu halal. Sampai sejauh itu pemikiran mereka begitu, anak-anak muda ini. Nah, siapa yang tanggung jawab? Ya MUI lah, Majelis Ulama Indonesia yang agung, yang mulia, yang difasilitasi dengan segala macam anggaran dan dana. Dan mereka dengan sebuah kebanggaan, ulama maha benar bikin label halal. Nah, bagi saya ini kan hanya soal gerakan saja. Kayak Aisyah Wedding, terus First Travel, kemudian Syekh Puji, Pasar Syariah si Zaid itu. Ini kan gerakan orang-orang per orang saja atau komunitas. Ini sebenarnya nggak masalah dan nggak mengkhawatirkan. Tapi yang menjadi mengkhawatirkan apa? Kalau kita melihat Depok itu lagi bikin sekarang, katanya si wali kota ini mau bikin kampung Turki. Kampung Turki. Alasannya untuk investasi. Saya juga nggak habis pikir tuh. Kan apakah ada alasan dari sebuah negara untuk investasi harus kita siapin kampungnya gitu? Kan nggak ada. Amerika di Indonesia tuh kan kita sudah terima investasinya sejak lama. Amerika, Cina, Korea, Singapura, Jepang, Taiwan dan seterusnya tuh investasi di Indonesia. Tapi apakah pemerintah pernah memfasilitasi atau menyediakan kampung Amerika, kampung Jepang begitu? Kan nggak ada. Nah, di Depok itu lagi disiapin katanya kampung Turki. Saya nggak ngerti bisnis semacam apa yang mau difasilitasi sampai dibuatin kampungnya.
Apa bisnis apa? Kayaknya kok ini lagi kembali ke perjodohan online ini lagi gitu. Karena sebuah kampung disiapkan untuk sebuah negara, orang-orang nampung. Ya mau disuruh ngapain gitu? Kalau nggak disuruh nikah, disuruh ngapain? Disuruh kerja bakti. Kan nggak urusan kampung. Kalau sampai kampung itu kan urusannya berkeluarga, bersosial dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan apa ya? Kalau dari satu sisi pribadi orang per orang itu bisa kita anggap ya sudahlah, itu mungkin masalah orang per orang. Tapi kalau sampai ada pejabat dari kalangan sebuah partai politik, ini bisa bisa kita lihat sebagai sebuah gerakan yang satu kesatuan, yang dimanfaatkan untuk sebuah bisnis, untuk sebuah politik, dibalut dengan agama untuk orang-orang yang membuat agama. Bagaimana solusinya? Ya saya nggak tahu juga bagaimana solusinya menyelesaikan ini. Gimana caranya kita mau nyerang MUI? MUI itu ulama yang besar, yang mulia. Gimana? Ya harus kita atur semuanya lah. Bahwa kemudian di bawah ada di desa-desa itu tetap ada orang menikahkan anaknya di usia muda, ada tetap orang-orang yang terpancing dengan isu agama, beli kulkas yang halal, beli lipstik yang halal dan seterusnya. Ya itu harus kita edukasi bahwa ini tugas kita bersama, tugas ulama-ulama NU, KNU dan Muhammadiyah untuk lebih dekat ke masyarakat, untuk lebih jelas dan konkret, lugas terhadap segala isu yang ada di Indonesia. Saya pikir itu, saya masih menunggu bagaimana respon ulama-ulama NU kita, Muhammadiyah terkait isu ini, karena itu penting. Kalau saya yang respon, ini kan seolah-olah saya nggak setuju saja, seolah-olah mereka nanti bilang, ya iya kamu kan nggak mampu poligami, jadinya protes itu. Kalau mampu pasti seneng-seneng aja, enggak, bukan itu masalahnya. Tapi sebagai mantan saya akan tutup sebagai begini. Yang menyakitkan itu bukan kegagalan, yang menyakitkan itu harapan. Jadi semakin tinggi harapan kita, kalau kita tidak jadi, kalau harapan itu tidak terjadi, maka semakin sakitlah diri kita. Jadi buat om-om di luar sana, buat mas-mas yang ingin poligami, yang ingin memperdaya anak usia 12 tahun, kalau setelah nonton video ini kalian merasa menyesal, selamat. Kalau merasa harapan kalian sudah pupus, saya ucapkan selamat menikmati kegagalan. Begitulah saudara-saudara.